Halo Rivers, halo salam asin, khusus sobat asin. Nah oke, sekarang kita lagi di daerah Jagakarsa. Kita itu mau lakukan pengisian biota di tempat yang kemarin kita setup. Nah ini akuarium dipindah. Tadinya tengah-tengah sini. Nah akhirnya dipindah di sebelah sini. Nah kita itu mau ngisi biota. Nah step-stepnya nanti kita tes parameter dulu sebelum masuk. Jadi kita tes kadar garam, kalsium, magnesium, alkalinity, nitrat dan fosfat. Nah terus apa lagi ya? Ya kalau udah ketahuan si Big Three sama si nutriennya, nanti kan kita gampang. Kita mau adjust apa kita mau turunin, nanti itu lebih gampang kalau udah ketahuan parameter airnya. Nah ini kondisi akuariumnya. Ini tadi habis gue bersihin soalnya, makanya agak keruh. Ya udahlah, ikutin terus ya, tonton videonya. Sekarang kita cek kadar asin untuk sobat asin. Kita cek nih bro. Nah, print. Oke men, Ini hasilnya hasilnya 1,022. Jadi betternya sih kalau untuk main reef tank ya, itu di paling bagus itu di 10 10.25 sampai 10.26. Berarti ini kurang. Nanti paling dilakuin water change segalon mungkin buat nambahin kadar garamnya. Nah iya tadi kan kadar asinnya kurang, jadi kita bantu water change buat itu juga apa, sekalian ngurangin nutrien itunya kayak fosfat dan nitratnya, sekaligus juga buat nambahin kayak Big Three, kayak alkalin, kalsium, magnesium, sama buat nambahin kadar asin. Kita lakuin water change. Nah ini kita pakai garamnya Blue Treasure. Ini sih fast dissolving, jadi ini sangat cepat larut. Ini tadi barusan berapa ya, belum ada 1 menit sih. Ini ngaduknya pakai WM, jadi biar enak itu kita bisa putar-putar. Nah oke, ini sekarang airnya udah jadi. Di sini kan tadi kita buang 1 galon, terus kita kan masukin 1 galon lagi. Nah di sini saya bikin salinity-nya itu di, coba kita lihat. Nah ini 10.29, ya nggak apa-apa lah, oke lah. Nah gua harap sih di sininya kan 10.22. Kita tambahin kadar ininya apa? Kadar asinnya di water change-nya kita naikin. Berharap sih di akuariumnya jadi 1,025. Ya mungkin kalau kelebihan ya nggak apa-apa lah. Kalau kelebihan kan gampang, kita tinggal tambahin air tawar doang. Oke, sekarang kita waktunya water change. Nah oke, sekarang kita lagi mau ngetes parameter airnya. Karena kenapa? Parameter air itu yang sangat paling penting untuk kita pelihara akuarium. Jadi kita itu harus tahu parameter airnya itu berapa. Soalnya dia itu kan ada di angka-angka tertentu. Biar dia bagus itu ada angkanya masing-masing. Nah sekarang kita mau tes bersama Babang Dery. Oke kita tes dulu. Lu ngetes apaan? Lu nitrat. Ya udah gua fosfat. Ntar kan gampang nih kalau direaksi. Tuh. Semuanya itu ada step-stepnya, jadi ini gampang banget sih. Nah kita ngetes ini pakai Red Sea yang Pro. Ini apa? Sama ini juga.
Lalu tes nitrat 2 fosfat. Kita beres-beres ininya dulu. Jadi kalau untuk yang fosfat kita itu ambil masing-masing di botol 17 ml air akuarium 7. Nah ini untuk nitrat nih. Berapa Bang Dery? Nitrat 16 ml. Ambil 10 ml. Usahakan full air ya, jangan ada gelembung-gelembungnya. Nah kalau untuk fosfat kita itu ininya taruh sini dulu. Satu buat perbandingan, satu buat yang dikasih reagent. Langkah selanjutnya masukin reagent PO4A 10 tetes. Supaya tidak tumpah, kita tutup lagi dengan rapat dan benar. Nah sekarang kita aduk selama 10 detik. Kita 10 detik. Terus kita masukkan PO4 reagent yang B nya 4 tetes nih B nya tuh, sorry 4 tetes. Nanti dapat pipetnya begini. Terus kita ambil, kita kasih 4 tetes. 1 2 3 4. Nah terus diaduk selama 10 detik lagi. Kocok 10 detik. Udah 10 detik nih. Nah kita terus tinggal tunggu selama 15 menit. Cuman kalau dilihat sih ini bagus ya. Kelihatan nggak? Nah jadi kalau misalkan dia tuh nggak kedetek, sebenarnya ada test kitnya itu fosforus sih kalau nggak salah ya. Jadi fosforus itu lebih rendah daripada si fosfat. Jadi misalkan fosfatnya tuh udah nggak kedetek, misalnya mau tahu nih, jadi bisa di test kitnya menggunakan test kit fosforus. Nah kita tunggu dulu. Sekarang giliran Babang Dery. Nah langkahnya apa tuh? Lu reagent A masukin 5 tetes. 5 tetes ya. Terus lu aduk 15 detik. Udah ya. 15 detik. Terus kita kasih ini nih B1. Sini berapa tetes itu? Bukan tetes, jadi dia itu powder. Jadi dia masuknya itu spoon, 1 sendok kecil. Lu ambil 1 sendok kecil rata. Nah ntar lu masukin. Lu jangan dicelupin, nanti basah. Kagak lah. Udah. Lu aduk lagi selama, wah lama lu mampus. 60 detik lu. 10 detik. Iya. Udah. Oke, Udah selanjutnya. nih, men. Selanjutnya baru tuh yang NO3C. Iya nggak? Ya, betul. Ngomongin. Ting. Nah, kita lihat hasilnya berapa. Waduh. Banget. Tinggi nitratnya. Ini pasti lu ngetes lagi nih, Der. Jadi biar tahu. Ntar lu pakai hitungan yang keduanya. Iya tinggi. Ini kenapa begini? Hah? Ya Bagus. itu. Enggak juga sih. Bakterinya berarti lebih apa ya? Lebih banyak. Bukan lebih banyak. Jadi bakteri itu kan sifatnya antara nitrat dan fosfat. Jadi kalau misalkan antara dua itu ada yang lebih rendah, jadi si bakteri itu bakal ngolah yang lebih rendah terus. Nah, ngakalinya gimana? Jadi lu nutriennya harus naikin dulu. Misalkan yang rendahnya si fosfat, lu itu harus naikin dulu fosfatnya biar sama levelnya. Nanti dia tuh pelan-pelan turun bersamaan. Oh biar balance berarti. Iya, biar balance. Cuman kalau untuk sebenarnya kalau untuk main LPS, nitrat itu di angka 50 juga masih oke. Nah, asal di dalam akuariumnya itu sirkulasinya berjalan dengan lancar atau nggak ada spot mati, itu aman-aman aja sih. Soalnya kan LPS itu dia itu masih butuh nitrat juga. Kalau LPS itu masih makan nitrat.
kalau nitratnya malah habis, dia itu biasanya bakalan apa ya, paling umumnya bleaching sih kalau si nitratnya terlalu rendah itu. Begitu, Bu. Gitu. Iya. Dan nih, Kayaknya nggak akan detect dah Der punya lu. Untuk di teknik wah kelapa tuh coba putin deh. Coba buktiin dah. Buset. Ketinggian nitratnya. Nah, jadi ini kan nitratnya ketinggian nih ya. Pasti ininya juga nggak ada yang cocok. Di antara ininya nih, berapa ppm-nya nggak ada yang cocok. Nah, kita itu bisa tahu caranya pakai hitungan high rank-nya dia. Jadi hitungan tinggi. Caranya adalah 1 mili air akuarium ditambah 15 mili RO water. Nah, lu mending begini aja deh, lu tes lagi, tes ulang. Jadi lu ambil airnya akuarium 1 mili, 15 milinya air amidis. buang ya. Ya, itunya buang. Nah, ntar mau dites lagi nih biar ketahuan berapa. Nah, punya gua nih kayaknya udah nih, beres nih punya gua mah. Ntar lu Bang, gua pastiin dulu. Oke, nggak cocok. Lebih cocokan ini. Ini berapa mili? 1. Nah, jadi hasilnya segini. 0,4. Fosfatnya itu 0,04, ya kan, nggak balance, makanya si nitratnya itu jauh. Berarti si bakteri strainnya itu dia lebih makan si fosfat dia ketimbang si nitrat. Tuh kan ini kan kayaknya merah-merah jambu gitu kan, kelihatan kan ini kayaknya, cuman nggak tahu kan, masih nunggu juga. Nah, kita tunggu selama 9 menit. 4. Tuh. Ya, kemungkinan besar nitratnya itu di 64 atau 100 ini. Cuman ini kayaknya lebih ke 64 sih. Warnanya masih kagak buruk-buruk amat. Oke, selanjutnya. Oh iya, catat dulu. Nitratnya 64. Nitrat 64. Ya, tinggi. Tinggi. Terlalu tinggi. Iya, ketinggian. Cuman kalau dibilang jelek, sebenarnya kalau untuk LPS mah ya kayak tadi, kalau lu sirkulasinya bagus, nggak ada dead spot mah nggak apa-apa sih. Orang masih dikonsumsi juga kok sama koral. Kalau nitrat mah. Nah, kalau fosfat itu udah lebih dari 0, misalkan 1. Nah, itu bahaya. Kalau nitrat mah masih di 64. Ya paling mentok-mentoknya 100, itu sebenarnya problemnya itu nggak terlalu Parah. apa ya, terlalu parah sih. Misalkan parah-parahnya juga ya paling cyanobacteria, misalkan ada yang genangan yang kurang lancar itu pasti keluar cyano. Itu sih. Tapi ngaruh mekan nih. Enggak lah. Enggak. Cuman paling misalkan nitrat itu udah ketinggian, mempengaruhi air juga. Jadi air itu bisa jadi warnanya agak kuning-kuning gitu. Kalau nitrat udah ketinggian. Oke, kita menuju selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengetes kadar alkalinity. Jadi nih bagannya kita ambil air 10 mili. Nah, dalam pengetesan itu alkalinity sih yang paling cepet sih. Dia stepnya itu cuman ambil air 10 mili, terus ngambil reagentnya 1 mili, 1 mili 1 tarikan. Nah, jadi biarpun ini masih ada udaranya, nggak apa-apa, kita tetap si karetnya ini ada di 1 mili, soalnya udah ke bawah ke sini kan, makanya di sini agak kosong, nggak apa-apa. Nah, kita tiap tetes itu sekalian dikocok atau diaduk. Nah, jadi awal itu pasti biru. Nah, nanti kalau udah hijau, nah itu kita stop, berarti kadar KH-nya itu segitu. Nah, misalkan kuning, berarti itu overdosis. Nah,
Ini bentar lagi nih. Nah ini udah stop nih. Ini udah hijau warnanya, kelihatan nggak? Nah jadi kita tinggal hitung. Hitungnya gimana? Nah penghitungannya itu gimana? Jadi kita itu hitung yang terpakainya. Oh, yang terpakainya. Ya, kalau di Reci Pro ini hitung yang terpakainya. Jadi kita hitungnya jangan dari satu. Satu ini kan kehitung sama dengan ke sini kan. Satu itu. Nah, jadi kita ngitung itu dari angka 0,9. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini tuh 6 pas. 6 pas. Iya, 6 pas. 6 pas itu di sininya 0,60 sama dengan KH-nya itu 8,4. Wow. Bagus sih ini. Oke. Udah. Nah, ini kadar alkalinity-nya atau KH-nya di akuarium ini 8,4. Ya ini udah oke banget sih. Angka 8 itu alkalinity ya bagus lah. Maksudnya kan kita main itu minimal di 8. Maksimal itu bisa ya sampai 12 bisa. Asal kita kalau alkalinity ini jangan naik turun. Soalnya dia itu kan toleransinya itu 1:1, nggak kayak kalsium sama magnesium. Jadi kalau kalsium sama magnesium itu misalnya kita ada swing nih, perubahan, nah itu masih bisa ditoleransi. Cuman kalau alkalinity biasanya kalau ada swing parameter pasti pengaruhnya tuh besar banget. Nah sekarang lagi ngetes kadar kalsium. Ini belum ketahuan berapa kadar kalsiumnya. Jadi ini berubah warna. Berubah ya? Dari mulai warnanya merah keunguan sampai menjadi biru. Emang sampai apa? Oh, sampai biru. Wih, Dikit lagi. Nah, dah. Udah nih. Belum sampai biru pokoknya. Dah. Berapa? Lu hitung dari yang terpakainya itu. Ngitungnya dari angka 0,9. Dari angka 0,9 Iya, sini. iya. 8 1 2 3 4 5 6 7 7, berapa? Coba lihat. 1 2 3 4 5 6 7. Oh iya 7. 7,1 2 3 4 7,4 semuanya. 7,4 berapa? Kalsium di 0,74 sama dengan kalsiumnya itu 370 ppm. Kalsium berapa? Ini juga cukup karena kalsium itu kan di angka minimalnya 350, maksimalnya di 400. Itu udah sangat enak untuk maintenance akuariumnya. Ya ini juga oke, 370. Oke, alkalinity udah, kalsium udah, fosfat nitrat udah, tinggal magnesium. Nah, ini yang terakhir yang belum dites, ini adalah kadar magnesium. Jadi langkah pertamanya ambil air akuarium 2 mili. 2 mili. Nah, terus masukin ini reagent A nih. Tapi dia itu sampai 5 tetes. Cuman dia itu 1 tetes itu harus dikocok selama 15 detik sampai 5 kali. Nih yang agak lama magnesium memang. Jadi begini. Satu. Nah, kita aduk dulu. 15 detik. Masukin lagi. Terus kita masukin yang nih magnesium yang B. Yang B ini masukin 5 tetes juga. Nah kalau ini langsung aja kita tetesin 5 tetes. 1 2 3 4 5. Aduk lagi selama 60 detik. Oke. 1. Aduh, pegel juga ternyata. Terus langkah selanjutnya kita nih reagent yang C, kita ambil 1 mili
tutup takut tumpah. Terus masukin ke sini. Nah, nanti ini perubahannya dari merah ke biru. Kalau udah biru, nah itu udah stop. Ini udah mau berganti warna nih. Sekali lagi. Terus. Nah, udah. Ini udah jadi biru kan. Nah, ini berarti kadar magnesiumnya itu segini. Nah, coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 6,2. 6,2 berapa, Bang? Hasilnya magnesiumnya itu di 1240. Ini masih kurang sih sedikit. Jadi minimalnya itu di 1350 kalau untuk magnesiumnya. Berarti kesimpulannya parameter di sini ada yang bagus, juga ada beberapa yang kurang. Ya nanti kita bisa adjust. Kita kan bawa auto dosing pump. Kita bawa buat nambahin Big 3, pakainya dupla sih kalau ini. Buat Big 3-nya kayak alkalin, kalsium sama magnesiumnya pakai dupla. Terus buat ngurusin si alga manajemennya atau nutrien yang gak diperluin, kita pakai Nopox. Nanti kita bakalan itu juga videoin juga proses pemasangannya. Oke.